Salam Adek, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Hari ini bersama dengan Om Robi ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ibadah firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersatu hati juga Adek ya. Kita berdoa dulu ya. Mari bangkit Adek berdiri ya. Ya kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini bisa beribadah online dan kami percaya berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati anak-anak-Mu yang beribadah online pada hari ini Tuhan, dengan berkat yang terbaik dari Tuhan, berkati dengan luar biasa, berikan kami hati, roh yang hidup dan Engkau Tuhan, untuk bisa memuji, menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan bisa beribadah dengan baik. Kita akan dengar pikiran hati mereka Tuhan, supaya bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, semangat yuk! Semuanya berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pujian Yesus itulah satu-satunya. Yang semangat ya! Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukan setiap firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua yang percaya katakan amin. Nah, judul pelajaran kita pagi hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Keren ya judulnya, iman yang mengalahkan dunia. Iman yang seperti apa tuh iman yang mengalahkan dunia? Nah, kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasal 17 ayat 20. Om Beni akan membantu membacakannya. Matius pasal 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, di bagian terakhir dikatakan bahwa kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung. Ada yang pernah melihat
biji sesawi itu seperti apa? Nah, Tante Rita punya gambarnya nih. Nah, ini biji sesawi itu bijinya kecil ya, kecil. Ini bukan biji sawi ya, sawi yang hijau sayur itu ya, bukan. Ini adalah gambar biji sesawi. Dia kecil, tapi nanti kalau dia bertumbuh, dia akan berubah menjadi pohon yang besar, pohon yang tinggi, di mana banyak burung yang akan berlindung di dalamnya. Ya, jadi ingat bahwa biji sesawi itu kecil. Tapi ketika dia bertumbuh, maka dia akan menjadi besar dan tinggi dan bisa menjadi berkat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Contohnya burung-burung yang berlindung di dalamnya. Nah, coba dibandingkan yuk di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, ya kan? Seperti yang dikatakan dalam Alkitab itu, biji itu ternyata paling kecil di antara biji-biji yang lain. Ternyata, tapi setelah tumbuh akan menjadi tinggi dan menjadi berkat. Kalau Tante Rita buka di Google tuh ternyata tingginya bisa mencapai 3 meter. Gede loh ya 3 meter itu ya. Nah, seperti itulah iman yang bertumbuh. Dengan iman yang bertumbuh, maka kita akan bisa mengalahkan dunia. Nah, saat ini kita akan mempelajari 4 hal tentang iman yang bertumbuh yang sebesar biji sesawi itu, yang bisa mengalahkan dunia. Bagian yang pertama, iman yang harus kita miliki adalah iman percaya kepada Yesus. Di materi-materi sebelumnya itu sudah dikatakan bahwa ketika kita mempercayai Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini ditetapkan menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Nah, dan kita diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi, yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan meyakini, mengimani bahwa Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Ya, ingat ya, yang pertama adalah iman percaya kepada Yesus. Nah, bagian yang kedua, iman yang seperti apa? Bagian yang kedua adalah iman yang disertai dengan tindakan. Om Beni bacakan lagi yuk di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26b. Yakobus pasal 2 ayat 26b. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, bagian yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwa iman kita itu harus disertai dengan tindakan. Kalau tidak ada tindakannya, itu berarti sama dengan mati, bohong, sia-sia, seperti itu. Jadi misalkan nih, kita sudah beriman, janjinya ya dan amin loh ya, bahwa rancangan Tuhan atas masa depan kita adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Kita punya iman itu. Tapi apa yang harus lakukan? Kita lakukan. Ya kita harus memperjuangkan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus banyak berlatih supaya kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kita, baik secara kognitif maupun psikomotorik gitu ya, baik secara pengetahuan kita maupun keterampilan-keterampilan kita yang lain yang akan menolong kita meraih semua cita-cita kita, meraih semua janji Tuhan bagi masa depan kita. Ingat, nggak mungkin loh kalau kita jadi anggota kaum rebahan terus tiba-tiba kita jadi dokter, nggak mungkin. Kalau kita banyakkan nonton game, YouTube, main game,
kita bisa jadi orang yang hebat, nggak mungkin. Jadi ketika kita mengimani bahwa masa depan kita penuh pengharapan, ya kita harus belajar, harus berjuang, harus berlatih, ya, melakukan yang terbaik saat kita belajar. Itu yang kedua, iman yang disertai dengan tindakan. Yang ketiga adalah iman yang diwujudkan dalam kesetiaan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, tadi dikatakan di bagian A-nya itu ya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Bicara tentang kesetiaan, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Tadi Tante Rita sudah mengatakan bahwa ketika kita ingin mencapai masa depan kita, meraih masa depan kita yang penuh harapan, kita harus belajar. Wujud kesetiaannya apa? Ya belajarnya ya harus tekun, continue. Jangan hari ini belajar, besok enggak. Besoknya lagi belajar, besoknya enggak, besoknya lagi enggak. Enggak mungkin, enggak boleh seperti itu. Yang namanya kesetiaan, orang yang setia itu, orang yang tekun itu, begitu belajar, ya hari ini belajar, besok belajar, dan seterusnya. Enggak boleh belajar, enggak seperti itu. Jadi namanya orang yang setia itu orang yang secara tekun dan konsisten melakukan apa yang sudah dilakukannya. Seperti itu, ya. Gimana mau dikasih tanggung jawab yang besar kalau dikasih tanggung jawab belajar aja nggak bisa? Gimana mau dikasih kepercayaan menjadi seorang dokter? Susah loh jadi dokter itu, ya, harus diperjuangkan. Kesetiaan ini juga bisa diartikan bahwa ketika kita terus-menerus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan segala hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya, tekun dan setia lakukan itu. Jangan semau kita sendiri, kadang iya, kadang enggak boleh seperti itu, ya. Harus setia. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kalian perkara-perkara lain yang lebih besar. Bagian yang keempat adalah iman yang tidak memaksakan kehendak kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya gimana ini? Jadi, ketika kita sudah beriman, kita punya impian, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tapi kok tidak terjadi? Ya, nggak boleh marah sama Tuhan. Pasti ada hal lain yang Tuhan ingin percayakan kepada kalian. Seperti itu. Jadi misalkan nih, aku sudah belajar nih, sungguh-sungguh nih, setiap hari. Aku juga sudah setia kepada Tuhan, melayani, beribadah. Aku sudah berdoa supaya aku bisa menjadi dokter. Tapi ternyata kok aku gagal ujian masuk ke dokteran. Nggak boleh marah. Yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik. Ada bagian hal yang lain yang ingin Tuhan kerjakan. Mungkin bukan di situ bagian itu. Cari lagi. Nggak boleh putus asa. Cari lagi, berdoa lagi. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan? Ya, terus berdoa. Dan pasti suatu saat lagi Tuhan akan jawab doa-doa kalian. Nah, implementasinya apa? Kok iman yang mengalahkan dunia? Kita tahu nih, dunia ini sekarang ini sedang kacau karena COVID-19. Lalu bukti iman kita apa? Bahwa kita ini bisa mengalahkan musuh kita saat ini, yaitu si COVID. Yang pertama kita harus beriman, percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus itu ada perlindungan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan tekun, dengan setia kita berdoa.
dengan tekun, dengan taat kita melakukan protokol kesehatan, dengan tekun, dengan setia kita melakukan gaya hidup yang baik, hidup yang benar gitu ya. Protokol kesehatan ada 5M tuh, masih ingat enggak? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Lakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan meluputkan. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan semua itu dan kita kena, ada rencana Tuhan lebih besar lagi yang Tuhan mau nyatakan. Nanti dalamnya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Nanti tak kesaksian sedikit. Om Beni sempat mengalami COVID itu. Dan di dalam 10 hari karantinanya itu, Tante Rita melihat kebaikan Tuhan. Gitu ya. Bagaimana Tuhan terus memulihkan kesehatan Om Beni melalui obat-obatan yang diminum. Kita mendapat kiriman berkat makanan dari teman saudara yang mengasihi kita gitu ya. Nah itu kita lihat kemudian ketika Om Beni sembuh, kembali bekerja, beraktivitas, bisa melayani kembali, memuji Tuhan, main gitar, itu sungguh hal yang luar biasa, gitu ya. Mungkin waktu itu kenapa toh kok harus kena COVID? Tapi Tuhan nyatakan, buktikan bahwa ada penyertaan Tuhan, sehingga ketika kita mengalami COVID pun kita disembuhkan dan Tuhan akan memakai kita lebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kan karena sudah melewati masa COVID itu, jadi bisa memberi kesaksian kepada orang lain yang saat ini kena COVID. Semangat, memberi semangat apa yang harus dilakukan. Seperti itu, menjadi berkat bagi orang lain. Ingat ya, iman yang mengalahkan dunia itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Iman percaya kepada Yesus, iman yang disertai tindakan, iman yang diwujudkan dalam kesetiaan, dan iman yang tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan menjadi berkat dalam kehidupan kalian, sehingga kalian terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa adik-adik ya, pada hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Tante Lita ya. Sebentar kita akan berpisah, meninggalkan ibadah online ya. Sebelumnya mari bangkit berdiri adik-adik, kita terima berkat dari Bapak ya. Sudah siap adik-adik ya? Angkat tangannya, arahkan mata hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih berberkat, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau di wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menemukan wajahnya, memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online, dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online. Dan apapun yang kau kerjakan dalam dua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Kau jangan jadi kepala dan bukan ekor. Dan diberkati Tuhan dengan segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Pulanglah dan bawalah dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkatnya, katakan bersama dengan saya, amin. Ya demikian ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.